wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, kita doakan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu pengetahuan, apa yang kita bicarakan sampai kepada orang dengan paham, apa yang dibicarakan orang kepada Pak Heni juga memberikan kepahaman. Ya. Mbak Feni, Mas Bill, kita baru udah 8 orang kok. Bill lumayan, Bill. Ada Mbak Feni, Ade Sofiansa, tumben Pak Jaksa ini masuk kelas. Pak Jaksa, Caca, alhamdulillah masuk, Elgi, ya Dona ya, lumayanlah yang hadir hari ini. Pak ini membicarakan mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Irjen Polisi Dr. Andes Reinhard Silitonga MSI ya. Pemikirannya sangat bagus terkait dengan pemasyarakatan, yaitu pembaharuan terhadap kebijakan pengelolaan lembaga pemasyarakatan Indonesia. Cara berpikirnya ini yang cukup bagus. Jadi pembaharuan mengenai pengelolaan. Ya. Pengelolaan itu berarti di ranah struktur hukumnya. Kalau kita berbicara mengenai sistem hukum, ya kita berbicara mengenai di struktur hukumnya, mengenai tata alur pekerjaannya, mengenai bangunannya, mengenai tugas dan fungsi, mengenai aparatnya, itu ada di dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan. Kita coba lihat satu persatu ya. Kasusnya memang sama dengan para pembicara sebelumnya, Pak Heri Dery, kemudian Pak Arsul dan seterusnya. Ya. Saya coba kecilkan dari tampilan ini. Ya. Ini sangat penting ya kan. Kebaca ya, Bill? Baca, Pak. Kebaca ya, Bill. Baik. Ini informasi yang dipaparkan oleh beliau itu berdasarkan data. Data hunian untuk lapas atau rutan, ya. Itu penghuni coba 271, kemudian kapasitas hanya 132. Berarti kurang lebih ya mungkin 100 di atas 110% kali ya. Kan 264 ya. Ya kurang lebih lah. Luar biasa kan ini. Artinya tingkat hunian dari lapas atau rutan itu ya sebetulnya memang melebihi batas. Melebihi batas. Karena ini yang bercerita adalah Pak Dirjen Pemasyarakatan, berarti urusannya ada dua, lapas dan rutan. Lapas dijadikan rutan, rutan dijadikan lapas. Ya. Kemudian jenis-jenis pidananya, pidana umum dengan pidana khusus ini luar biasa. Ya, ada yang di posisi 128.000, ada yang di 124.000 ini, ya luar biasa ya. Bangsa ini kayaknya kok menjadi banyak sumber narapidana ya. Ini sesuatu yang mencoba mengkondisikan berpikir kritis terhadap situasi ini. Seperti yang Pak ini singgung, akhirnya ya untuk memperbaiki situasi di pemasyarakatan ya harus dilakukan pula di tahapan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Tidak bisa membiarkan itu terjadi karena hasil akhir yang berada di dalam menjadi penghuni lapas dan rutan itu merupakan proses yang bersifat integral ya dari tahap awal. Kalau orientasinya penyidik sudah memilih ya sanksi pidananya itu berbentuk pidana penjara atau kurungan, nah ini yang memberikan sumbangan besar itu. Ya, makanya baik strafsud, strafmat itu harus dirubah. Jenis pidana dan berat ringannya pidana itu harus dirubah agar tidak menjadi sumbangsih terbesar dari overcrowded-nya lapas dan rutan. Ya. Luar biasa loh, 271.000 orang. Ya. Kemudian tahanan 54.000. Ya. Kemudian napinya 217. Besar kan penghuninya itu. Ya.
Berarti tahanannya juga besar. Dari sekian tahanan itu nanti yang diputus pidana pasti lebih banyak daripada yang diputus bebas maupun diputus lepas dari segala tuntutan pidana. Ya. Kita lihat data yang di sebelah kanan bawah. Jenis pidananya pidana umum mayoritas ada di situ. Ya. Pidana umum luar biasa 128.000. Ya. Korupsi 4.200, teroris 475, narkotika. Nah ini yang membuat merinding kita ya. Itu orang yang tersangkut dengan tindak pidana narkotika luar biasa. 137.000. Ya. Ini memang penyumbang terbesar dari overcrowded-nya lapas dan rutan. Illegal logging dikit, pencucian uang dikit, human trafficking ada 323. Nah ini kita bisa melihat data penghuninya saat ini kurang lebih 270 ribuan. Kemudian jenis pidananya yang mayoritas membawa ini adalah pidana umum dan terutama narkotika. Coba kita lihat. Kapasitas mengenai jenis kelamin, mengenai napinya itu, napi dan tahanan, laki-laki 255, ya. Perempuannya 13. Yang agak membuat kita berpikir ini ya, anak 1.886 anak menjadi penghuni lapas dan rutan, ya. Ini sebetulnya masih perkara yang memang muncul ke permukaan. Sementara lebih banyak barangkali perkara yang belum muncul ke permukaan, belum dilaporkan. Ya. Nah, ada disebut dengan angka-angka gelap, dark number-nya, atau hidden number-nya, angka-angka yang tersembunyi, masih banyak. Jadi sebetulnya ada boleh kalau dikatakan ada darurat terhadap kondisi warga negara di Indonesia ini untuk menjadi pelaku kejahatan. Luar biasa kan itu. Kita lihat, terutama yang tadi narkotika 137.000. Dari data hunian yang ada pada lapas dan rutan, itu kapasitas hanya 132.000, tapi penghuninya 271.000. Over kapasitasnya mencapai luar biasa kan? Dari persentase itu tindak pidana narkotika 51,6%. Ya. Nah, ini berarti over kapasitasnya dari kapasitas yang seharusnya hanya 132.000 itu sampai ada peningkatan ya 105% dari kapasitas. Jadi orang itu dijejalkan di dalam ruang-ruang tahanan, ruang-ruang pidana itu ya kurang lebih 231.231 ribu itu. Luar biasa kan. Makanya dikatakan tindak pidana narkotika itu sebagai penyumbang besar overcrowded yang ada di dalam lapas dan di dalam rutan di Indonesia. Padahal mereka memiliki 680 UPT, ada tidak di lapas, LPKA, rutan, Bapas, Rubasan maupun RS Pengayoman. Begitu banyaknya UPT, baik untuk rutan dan lapas, tidak mencukupi kebutuhan terhadap jumlah meledaknya jumlah dari pelaku tindak pidana. Ya. Kalau mau dibongkar, dicarikan gedung baru, nggak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Kecuali kalau penyelesaiannya itu secara integral, mulai dari tahap awal. Makanya KUHP harus diganti, KUHAP harus diganti. Karena apa? Model yang dibangun dalam KUHP dan KUHAP itu tidak confirm dengan upaya mengurangi kapasitas yang ada di dalam
LP. Nah, kalau jenis pidananya masih pidana penjara, pidana kurungan, pidana tutupan, ya masih menambah jumlah itu. Kemudian ya penyidiknya selalu berorientasi untuk menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana perampasan kemerdekaan badan, berupa pidana penjara atau kurungan. Ya terus nambah. Makanya muncullah pembaruan-pembaruan itu tidak hanya yang ada di dalam tahapan pemasyarakatan. Ya harus diperbaiki mulai dari undang-undangnya, ya, hukum pidana materialnya, hukum pidana formalnya, dan hukum pelaksanaan pidana harus support terhadap mengurangi angka kepadatan penghuni di dalam lapas dan rutan. Ini para mahasiswa sekalian. Ya. Kemarin pada waktu pandemi tahun 2020 ya sampai dengan 2021 awal Dirjen Lapas bersama Menteri banyak mengeluarkan terpidana sebelum waktu bebasnya. Banyak juga yang senang, tapi banyak juga yang tidak senang. Ya, terutama malah di masa pandemi, orang mengalami paceklik ekonomi, masalah kritis dengan ekonomi, malahan dikirimkan, dilepaskannya mereka untuk bersama masyarakat. Yang terjadi adalah kemarahan masyarakat atas kebijakan yang barangkali menurut masyarakat dipandang tidak tepat, tidak benar. Tapi bagi Pak Dirjen, begitu bagi Pak Menteri, salah satu solusi untuk mengurangi risiko terhadap penularan COVID-19 adalah dengan membebaskan mereka, melepaskan mereka lebih cepat daripada waktunya. Nah, ini yang kebijakan itu ada yang kontraproduktif, ada yang menyatakan itu sangat negatif, tapi juga tetap ada yang menyatakan secara positif. Gitu ya. Coba kita lihat faktor pendorong dari munculnya kondisi overcrowding. Ya. Ada kecenderungan, diakui maupun tidak ya, angka kejahatan semakin meningkat. Termasuk di masa pandemi COVID-19. Nih, jadi angka kejahatannya semakin meningkat. Terutama ini kita belum punya data, tapi biasanya data di akhir tahun yang dirilis oleh Polda, ya, masukan dari semua Polres dan Polresta, ya, itu tidak jauh dengan yang namanya kejahatan terhadap harta benda. Di beberapa daerah itu ada sinyalemen yang cukup kuat menjelang kebutuhan terhadap uang kontan, meningkatnya kejahatan C3. Kalau orang-orang misalnya di metro itu paham, menjelang mahasiswa membayar SPP, ya, itu mendorong kejahatan terhadap harta benda, terutama curanmor. Ke level yang paling tinggi terjadi di masing-masing, entah di sekolah, di perguruan tinggi, itu kejadian seperti itu. Ya. Jadi kejahatan terhadap harta benda itu meningkat. Nah, konsekuensi dengan meningkatnya pelaku kejahatan kan berarti mereka berisiko tinggi untuk dijatuhi pidana penjara, kemudian sampailah dia nanti menjadi penghuni atau warga binaan pemasyarakatan. Ya. Ujungnya nambah lagi. Kemarin dikeluarkan sekian ratus ribu, nambah lagi. Ya. Kemudian budaya punitif masyarakat. Ya. Memang budaya masyarakat itu juga mempengaruhi ya terhadap bagaimana bekerjanya hukum, bagaimana pembentukan hukum, bagaimana penerapan hukumnya, dan juga bagaimana pelaksanaan hukumnya. Ya. Budaya punitif masyarakat.
Punitif itu kan dari kata-kata penal kan, punitif. Jadi masyarakat juga memang cenderung untuk jatuhi pidana yang terberat. Ya, kami keluarga sepakat mendorong nanti pengadilan menjatuhi pidana terhadap pembunuh keluarga kami. Nah, itu selalu kecenderungannya seperti itu. Ya, masyarakat itu tahunya ya memang pidana penjara sama pidana mati. Kalau pidana mati mungkin barangkali bisa mengurangi ya. Tapi kan harus disesuaikan dengan putusan pengadilan. Nggak bisa. Karena tidak setiap putusan pengadilan itu menjatuhkan pidana mati. Padahal pidana mati itu termasuk efektif kan. Jelas mengurangi jumlah narapidananya itu. Tapi kenyataannya banyak beberapa narapidana seperti di Surabaya yang sudah menunggu belasan tahun untuk dieksekusi itu. Sampai mereka tua-tua. Atau dulu kalau masih ingat ya, pelaku terutama pengedar narkoba, terutama yang dari luar negeri, termasuk dari Filipina, dari Prancis, yang dieksekusi rame-rame pada periode pertama pemerintahan Pak Jokowi. Wow, luar biasa itu dampaknya. Keren banget ya, Bill. Waktu itu kamu masih SMA atau sudah kuliah di S1 itu, Bill. Yang rame-rame itu. Ada Mary Jane kan, masih ingat kan dari Filipina. Mary Jane. Kemudian yang Anggun C. Sasmi membuat surat kepada Presiden untuk menangguhkan tindakan eksekusi terhadap warga negara Prancis dan seterusnya. Kan itu. Padahal Pak Jokowi berkeinginan darurat narkoba itu salah satunya bisa ya, dikontrol melalui apa? Penurunannya melalui apa? Penjatuhan pidana berat dan yang segera dieksekusi agar membuat orang lain takut atau jera untuk melakukan tindak pidana yang sama. Ya namanya perbedaan di masyarakat kan selalu ada. Misalnya dikatakan tindakan itu dianggap tidak manusiawi, tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila, bahkan dikatakan sebagai tindakan pemerintah yang melanggar hak asasi manusia. Kenyataannya di Filipina itu Pak Presidennya juga ganas. Ya. Orang yang tersangka pidana narkoba, pidana mati, semua pidana mati. Dan segera dieksekusi. Ratusan orang, para gembong-gembong mafia narkoba itu dieksekusi. Dan presidennya menyatakan saya tidak takut dengan adanya perlawanan balik dari mereka terhadap tindakan pemerintah untuk mengeksekusi para pengedar narkoba. Kemudian penahanan atau penjara menjadi metode paling mudah. Iya. Pemberian sanksi yang paling mudah terhadap pelaku itu adalah pemidanaan. Ya. Pemidanaan dalam bentuk penjatuhan pidana penjara maupun penahanan untuk mengurangi kebebasan mereka itu paling efektif. Karena memang sejarah dari pidana penjara dan ini ya penahanannya itu memang menjadi satu alat utama untuk mengikat kebebasan seorang pelaku kejahatan. Bahkan hampir di seluruh dunia. Ya, metode untuk mengucilkan, mengasingkan mereka dari jauh dari masyarakat itu memang dianggap efektif. Itu. Dilakukan penyiksaan, ya, dikuliti, apalagi dicap dengan yang namanya apa itu kayak kuda kan, dicos itu. Dulu kan seperti itu. Atau kakinya dibanduli dengan pemberat dari besi dan seterusnya. Yang dipahami oleh masyarakat begitu. Jadi kalau ada seseorang, apalagi tindak pidana itu mendapatkan opini, ya, mendapatkan atensi dari masyarakat, itu masyarakat mengontrol apa yang dilakukan oleh hakim bersama jaksa dan penyidik itu untuk menjatuhkan pidana itu. Ya. Mungkin kita belum bisa memahami penerapan pidana CSO ya, Community Service Order, perintah untuk melayani masyarakat. Mungkin besok kalau RUKUHP jadi diterapkan, kemudian bentuk atau jenis pidana seperti itu diterapkan, pasti timbul kegoncangan di masyarakat. Hakim dikatakan
transaksional, pasti itu arah ke sana. Hakim menerapkan restoratif justice dianggap sudah menerima suapan dari masyarakat. Ya memang susah untuk menjadikan sesuatu menjadi benar, karena basisnya pendekatan keilmuan itu memang tidak gampang. Hakim menerapkan restoratif justice ya, menjadi guncingan. Kemudian mengenai kasus narkoba, ada yang lolos maupun masuk proses, pasti ada gunjingan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi sebagai aparat penegak hukum ya tentunya tidak perlu takut ya, karena memang sudah diberlakukan sebagai suatu undang-undang, ya harus dijalankan dengan konsekuensinya, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Termasuk nanti jaksa, pilihan-pilihannya tidak langsung kepada jenis pidananya penjara dan kurungan. Akan semakin banyak, termasuk misalnya contoh adanya sanksi pidana reaksi adat. Ada nanti. Ya, bahkan sampai dengan dilakukan perhitungan. Apa sih yang dibangun, yang dinamakan keseimbangan, keadilan antara kualitas perbuatan jahat yang dilakukan dengan berat ringannya pidana. Bahkan ke depan nanti negara akan memberlakukan pidana denda yang lebih banyak dibanding dengan pidana perampasan kemerdekaan. Karena ada kecenderungannya begitu. Sekarang itu pidana mati sudah mungkin di-off-kan. Ya, tinggal pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda. Ya. Pidana kurungan sudah mulai jarang diterapkan. Pilihannya hanya denda dan penjara. Memang seperti itu. Pilihan-pilihan hakim, ada yang Pak Hakim itu ada yang ngefans dengan pidana penjara. Seperti beberapa hakim agung yang menangani perkara korupsi di Mahkamah Agung itu pasti kalau yang menangani hakim itu, pidana 15 tahun, 20 tahun dan gitu. Padahal sebetulnya tindakan dia itu apakah sampai seperti itu? Misalnya contoh, kalau ada pembayaran denda maksimal, ya, atau pembayaran uang pengganti, apakah harus sampai 15 tahun? Perlu dipikirkan. Jadi kalau misalnya seorang pejabat itu menghabiskan dana negara dengan manipulasi dan korupsi 180 miliar, perhitungan BPK misalnya begitu. Kemudian BPK sudah mengeluarkan, ya betul memang sebesar 185 miliar. Nah kalau misalnya si pelakunya itu mengembalikan sejumlah kerugian yang dia lakukan terhadap negara, apakah masih perlu dilakukan pemidanaan berat yang sampai dengan belasan tahun, ya, atau sampai dengan seumur hidup? Bahkan kalau di Cina itu pejabat seperti itu pidana mati. Nanti di masa ke depan itu, di masa depan akan dipertimbangkan. Ya. Akan dipertimbangkan. Jadi kalau sudah dimiskinkan si pelaku korupsi dengan misalnya dengan predikat crime-nya itu tindak pidana pencucian uang, ya. Korupsinya dihabisi dengan tindak pidana pencucian uang, ya. Apakah masih perlu pemberatan pidana? Karena dia sudah dimiskinkan. Kemudian dieksekusilah yang namanya pidana pengganti sesuai dengan putusan pengadilan yang benar. Jadi pengadilannya itu juga menjatuhkan harus benar. Terutama mengenai berat ringannya dan sanksi pidana yang diambil. Dan eksekusinya harus benar. Kalau sudah orangnya dimiskinkan, untuk apa kita masukkan dia ke penjara lama-lama? Ini perlu pertimbangan, Bill. Ya. Dan para mahasiswa ke depan. Yang namanya keadilan itu tidak memberatkan. Makanya yang dipakai adalah keseimbangan, keadilan. Bagaimana bentuknya perbuatan terlarang itu dilakukan penilaian, dilakukan pengukuran. Berapa keseimbangan yang bisa diberikan oleh hakim yang konon menggunakan dasar pertimbangan keadilan, kemanfaatan. Nah itu berarti kan artinya suatu saat nanti kita akan memperbaiki undang-undang atau hukum pidana yang berada di luar KUHP. Karena perkembangan di masyarakat itu pasti lebih maju, lebih cepat dibanding dengan
pembentukan undang-undang gitu ya. Nah, ini yang perlu jadi pemikiran-pemikiran besar kita di dalam penegakan hukum pasca diundangkannya RUU KUHP menjadi KUHP. Ya, ini perlu dipikirkan lebih awal ya. Berikutnya mudahnya alih teknologi kejahatan di lapas. Ya, karena orang tidak bisa diasingkan antara blok dengan blok yang satu dengan lainnya. Kemudian ruangan satu dengan ruangan lainnya dalam blok. Ya wajar terjadi yang namanya transformasi pengetahuan, transformasi mengenai keterampilan, semuanya dipindahkan. Makanya dikatakan universitas universitas lapas itu. Ya. Lapas menjadi tempat orang belajar ya mengenai ilmu-ilmu kejahatan. Lapas menjadi tempat menjadikannya mereka bagian dari jaringan kejahatan. Lapas menjadikan mereka punya pengalaman, punya pengetahuan untuk membangun jaringan baru yang lebih hebat dibanding jaringan lama yang menjadikan dia masuk penjara. Iya. Ya, anak-anak yang mungkin awalnya mencuri karena ikut-ikutan dengan temannya, lama-lama dia tahu, oh penadanya si ini. Kemudian dia semakin tahu bagaimana membuat motor yang dia pakai itu tidak bisa terkejar oleh polisi misalnya. Ada ilmu-ilmunya yang mereka pelajari. Gigi 1 dimasukkan ya, itu bisa kecepatan sampai 80 km per jam. Itu belajar dari mereka-mereka itu yang pernah menjadi begal di lapangan. Itu. Dia mendapatkan informasi yang akurat, bahkan ketemu orangnya. Bang, kalau nanti saya udah keluar, bisa nggak dipesankan senjata api rakitan? Ada. Yang penting ada uang sekian, kita siapkan. Termasuk dengan pelurunya. Akhirnya pelaku yang awalnya hanya masih ecek-ecek, tertangkap polisi, ya, dia masuk penjara itu. Lama-lama tumbuh, ya karena bisa jadi yang namanya penjahat itu mau mengatakan, lah inilah mata pencaharian saya. Dari pekerjaan begal inilah saya bisa hidup dan bisa menghidupi terhadap keluarga saya. Udah kan jadi. Makanya kejahatan curanmor di Lampung itu tidak pernah berhenti, terus seperti yang namanya rangkaian, ya, sebuah rangkaian mata rantai sepeda atau motor itu nggak pernah putus. Kalau putus ganti yang baru, beli toko, jadi jaringannya baru. Yang lama belum bisa dihabisi, yang baru udah muncul lagi. Makanya kejahatan curanmor itu tidak pernah bisa habis termasuk di Provinsi Lampung karena selalu yang namanya hilang 1 tumbuh 1000, bahaya. Mungkin tidak sampai 1000, ya mungkin hilang 1 tumbuh 3, hilang 1 tumbuh 10. Wajar. Ya. Kemudian yang menjadi persoalan adalah masih terjadinya kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, tidak mendapatkannya informasi mengenai sesuatu itu. Ya wajar anak-anak kita banyak yang terjerumus dalam perbuatan begal. Kan penelitian tesis banyak ya, baik pelakunya anak-anak maupun dewasa. Ternyata anak-anak yang pernah masuk penjara itu mengulang lagi, ya dia melakukan residif itu, pengulangan tindak pidana. Tapi dengan penggunaan ilmu yang lebih tinggi, pengalaman yang lebih banyak, kemudian sekarang anak-anak menggunakan teknologi itu untuk melakukan kejahatan. Ya. Makanya di mana teknologi kejahatan itu akan bisa ditembus sama petugas sipir di penjara. Selain dia sudah menggunakan teknologi, terutama teknologi terhadap handphone, ya, yang smartphone itu, mereka juga melakukan tindakan yang dulu barangkali hanya dilakukan oleh misalnya penjahat-penjahat Cina, yaitu melakukan penyuapan. Penyuapan, pemberian fasilitas, pemberian uang luar biasa. Jadi mereka malah dijadikan sebagai pegawai mereka.
per bulan ada setoran untuk mereka sekian. Saya bisa pakai ruang tertentu. Bahkan kan konon katanya terjadi kan pabrik ekstasi yang dilakukan di dalam penjara. Apa enggak hebat itu? Nggak pernah ini ya, kita jadi nggak pernah kekurangan bahan untuk yang dibicarakan seperti ini. Kemudian aspek atau faktor pendorong yang kelima, stigmatisasi. Stigmatisasi itu cap, proses pemberian cap jahat. Stigma itu cap jahat sebagai penjahat. Sebagai penghambat integrasi sosial, iya, resosialisasi, integrasi dari mantan pelaku narapidana itu menjadi sulit karena apa? Persepsi yang terbangun di masyarakat adalah mereka sekali menjadi penjahat, menjadi kebiasaan mereka, sampai mati pun dia akan tetap sebagai penjahat. Di kampung pengen pulang, ketemu orang tuanya, pengen berubah hidupnya karena sorotan mata, perlakuan, ya, penolakan masyarakat untuk kehadiran mereka. Begitu mereka datang, di antara mereka terjadi yang namanya pembedaan, pemisahan itu di masyarakat. Nah, kesulitan terjadinya resosialisasi kan menjadikan dampak yang lain terikut, ya. Misalnya contoh, mendapatkan pekerjaan nggak dipercaya. Menjadi tukang cat saja, diawasi barangkali, untuk bagian luar kamu, bagian parkir kamu nggak boleh masuk rumah. Kan seperti itu. Ya nggak tahu kalau karakter itu sebetulnya lebih banyak di warga, di masyarakat itu kan ada polisi juga, ada jaksa, ada hakim yang biasa menangani orang-orang begitu. Jadi menjadi semacam trauma. Mungkin ya, Bill? Bapak kamu kan pernah jadi kapolsek. Ada nggak trauma di bapak kamu? Ya, karena beberapa rumah pimpinan kepolisian juga disatroni sama maling itu, ya. Motor diambil, makanya mungkin bapak kamu langsung membuat pagar yang tinggi, pintu gerbang yang tinggi, di atasnya mungkin dikasih besi-besi yang lancip-lancip itu bisa jadi kan karena memang orang itu menjaga keluarganya agar tidak terganggu oleh kehadiran mereka. Ya. Nah, masuk ke rumah ya nggak akan bisa keluar kan gitu. Anjing kamu kan gede. baru turun kakinya udah gigit sama anjing kan gitu. Iya kan? Ya seperti itulah ya. Jadi gambaran itu, ya. Termasuk orang lain yang mungkin sering nonton sinetron. Ternyata penjahat itu nggak pernah beres, ya. Keluar dari penjara ternyata mengulang lagi kenakalannya. Gara-gara nonton sinetron. Itu banyak gitu ketakutan. Makanya stigmatisasi itu sebagai penghambat integrasi sosial. Dan ini cikal bakal terjadinya pengulangan tindak pidana, residivisme itu. Kan orang perlu makan, perlu memenuhi kebutuhan primer, sekunder, bahkan orang itu kadang-kadang pengen hiburan, berarti tersier. Itu semuanya butuh pembiayaan, butuh pengeluaran uang. Dari mana dia mendapatkan uang? Nah, ini yang harusnya dirasionalisasi oleh kita. Kalau orang ingin memenuhi kebutuhannya tadi, tidak punya uang, pasti dicarikan jalan keluar untuk mencari uang dengan cara yang benar maupun yang tidak benar. Itu. Apalagi dia masih punya jaringan, dia masih berkawan, ya, sebagai pemasok narkoba, sebagai penjual perempuan, sebagai mengenai terorisme, sebagai mengenai curanmor, itu yang terjadi. Karena memang sulit. Contoh pengguna narkoba itu, walaupun sudah direhabilitasi, dinyatakan selesai, sudah bersih, begitu mereka ketemu lagi temannya, ya udahlah, untuk memori kita, untuk mengenang masa lalu, cobalah ini dipakai, kan gitu. Seisep, dua isep, lama-lama enak ya, rasanya kangen juga ya dengan rasa beginian, kan gitu. Kan gitu ya, Bill? Itu makanya itu. Ujungnya apa? Ujungnya kan pasti mau nggak bantu saya untuk ngedarin ini? Oke, yang penting ada ujungnya. Satu paket harga misalnya 10.000,
dia dapat berapa, 5.000 atau berapa itu. Modal 90.000 dia jual 150.000, uang gampang pada awalnya. Iya. Kemudian jika nakal dengan dengan polisi yang nakal, udahlah Bang, jangan ganggu saya, yang penting nanti saya store ke Abang. Berapa, 300.000 per bulan, pokoknya Abang nanti ambil atau saya transfer. Udah kan jadi. Ya. Itu yang terjadi di Kampung Pak Heni, di daerah Puskut itu. Ada orang yang sampai berulang kali tahan keluar. Lama-lama ayo dia capek lah. Sekali mengeluarkan membutuhkan antara 4,5 sampai 12 juta. Habislah uangnya. Ini yang perlu jadi, kadang-kadang kejahatan ya memang ada stigmatisasi, tapi juga kadang-kadang ada kenakalan atau permain kotor yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, terutama di dalam terhadap penyidikan, ya, terutama penyidiknya itu. Ini hati-hati, ya. Makanya saya Pak ini pernah cerita, kalau ditangkap di jalan karena kita nggak memiliki kelengkapan kendaraan, lampu mati atau nggak ada spion atau apa, itu mungkin 40.000 itu udah gede banget itu. Tapi cerita teman-teman yang ada di kepolisian, kalau di luar 40.000 udah besar Pak ini. Di dalam 40 juta itu kecil Pak ini. Betul Bill? Betul itu. Makanya kemarin kan ada polisi yang kena sanksi lah macam-macam begini ini. Karena apa? Ternyata banyak kasus kan. Ada sekian orang ternyata senang dengan istri tahanan. Ya. Kan aneh. Ada 8 orang polisi kok senang dengan istri tahanan. Mungkin sampai dengan 8 orang itu ya saya juga curiga. Bisa jadi memang istrinya itu menawarkan diri untuk melayani mereka. Harapannya nanti suaminya bebas dan macam-macam. Ada lagi kejadian istrinya memarahi suaminya karena sering mabuk, pulang malam, pulang nggak jelas waktunya, kadang-kadang pergi nggak pernah pulang, dimarahin. Masa yang marahin ini kasusnya di media ya, meskipun masih debatable, malahan dia yang dijadikan tersangka. Ini kan aneh dalam sebuah penegakan hukum yang unik begini. Suaminya lapor katanya ada kekerasan dalam rumah tangga berbentuk bentakan atau marahan. Alangkah cengengnya, dan polisinya kok juga yang menerima pengaduan itu, bahwa sampai di jaksa artinya Pak Jaksa Agung akhirnya memproses mereka. Sekian jaksa akan terancam dengan sanksi. Ini penegakan hukum yang model bagaimana yang terjadi di Indonesia? Iya, ini kan aneh-aneh itu. Belum lagi Permen Dikbud Ristek ya, yang menjadikan seakan-akan dunia kampus itu dunia penuh dengan kekerasan seksual gitu. Munculnya Permen itu nomor 30 tahun 2021 ya, mengenai PPKS itu. Ini kan apakah negara ini sudah negara yang gawat darurat karena banyak warganya menjadi pelaku kriminal gitu ya. Termasuk di kampus sampai Pak Menteri mengancam kalau tidak diberlakukan dengan benar maka akan diturunkan akreditasinya. Loh, kok sampai seperti itu? Permen ini juga menimbulkan sebuah perdebatan yang panjang ya, antara kelompok yang pro dengan kelompok yang kontra. Profesor Harkri Sihasinowo ribut dengan Pak Romli, berbeda pandangan. Sementara sebagian mahasiswa mendukung terhadap diberlakukannya itu. Kemudian ada yang memprotes mengenai frase tanpa persetujuan korban. Berarti kalau dengan persetujuan korban ini, kita negara ini bukan lagi menggunakan falsafah Pancasila. Sudah falsafah yang namanya kapitalis, liberalis, falsafahnya orang Barat. Inilah kadang-kadang yang ya perlu ya, berlakunya suatu hukum itu ya harus ditentukan dengan cara yang benar. Konon kabarnya tidak ada naskah akademik yang bisa untuk mengontrol terhadap pembentukan dari hukumnya dan seterusnya dan seterusnya. Kan ada Bill, ada Dona, ada Fani, banyak yang ahli-ahli hukum. Kenapa nggak diajak konsultasi sama Mas Nadiem? Kalau dengan yang tua-tua seperti Pak Heni,
Pak Edi, mungkin dianggap merintangi jalannya pemikiran mereka. Kan ada kalian generasi milenial, tapi kan kalian masih punya yang namanya norma hukum, norma sosial, norma agama, itu masih ada. Walaupun dengan persetujuan, kalau itu dilakukan dosen dengan mahasiswa, apalagi terjadi di kampus, itu juga perbuatan yang terlarang. Karena harus dipahami itu. Ya. Banyak yang kita bicarakan, ya, Bil. Oke, kita lihat lagi, kembali lagi. Coba bentuknya seperti sarden, kaleng sarden. Isinya begitu penuhnya penghuni yang ada di dalam kotak sarden tadi. Ya, luar biasa kan? Itu menunjukkan tindak kejahatan meningkat, baik dari sisi kualitasnya dan kuantitasnya. Ya. Ada penjahat yang menggunakan otaknya, tapi juga ada penjahat yang nggak menggunakan otaknya. Kalau otaknya nanti lama-lama membutuhkan jaringan, ada penjahat yang cuman berani bergerak sendiri, loncat pagar. Begitu loncat pagar, dimakan kakinya sama anjing. Nah, nanti lapor. Saya dianiaya oleh keluarga Pak Johnson Sihutang karena kaki saya digigit anjing. Lapor sama RT, minta suntikan anti rabies. Ya, ini kadang-kadang tuh ya gitulah namanya orang. Makanya di belakang rumah Pak ini juga Pak ini tembok kan. Mudah-mudahan menghalangi mereka untuk masuk ke dalam rumah. Kalau masuk ke rumah ya dikejar sama anjing saya, dikejar sama saya. Ya. Nggak akan saya bukakan pintu, saya suruh kembali lagi lewat belakang sambil kita gebukin kalau saya. Ini ngapain masuk kamu lewat loncat tembok, kok enak-enaknya pulang kamu diantarkan, bahkan diobati, dikasih duit. Ya, kalau saya tak suruh makan anjing saya dulu lah. Karena memang pelaku kejahatan tuh yang ngawur. Kadang-kadang kita juga perlu sedikit ngawur. Kalau kita banyak hati-hati, jangan digebukin polisi, nanti kita ditangkap polisi. Nah, ya. Nanti polisinya yang ngurusin Pak ini, Pak Johnson Sihutang aja lah, sama anaknya Bill Clinton Sihutang kan itu. Kemudian sistem peradilan yang beritikat menghukum yang tadi Pak ini singgung, punitive settlement, iya, cenderung yang menggunakan pidana terus. Jadi makanya di pola pikir mindset kita itu juga harus dibenahi. Tapi mindset itu akan efektif dibenahi kalau undang-undangnya juga berubah. Jadi makanya yang kita bicarakan di dalam penologi dan pemasyarakatan itu harus membentang jauh ke belakang dan ke depan. Kalau kita tidak sinkronisasi perundang-undangan, yang nggak akan bisa yang namanya lembaga pemasyarakatan itu menyelesaikan masalahnya itu. Kemudian penahanan rutan menjadi pilihan termudah, iya. Makanya rutan itu apakah harus ditahan sepelaku itu? Kan ada yang namanya diberikan kepercayaan, ada muncul keyakinan, tahanan rumah, tahanan kota, itu ada itu. Tahun 81 aja gua sudah mengatur itu. Tapi kan semuanya takut dia melarikan diri, takut dia merusak barang bukti, atau dia mengulang lagi. Ya, makanya kan penangguhan penahanan itu jangan dikeluarkan karena sakwasangka terhadap pelaku kejahatan itu. Saya sih nggak mengatakan tindakan penyidik itu salah atau benar. Karena memang kelakuan penjahat itu yang memang tidak bisa dipercaya. Itu. Makanya kadang-kadang disikat sama polisi dari dengkulnya atau sampai dengan betisnya atau kaki bawah agar dia nggak bisa jalan. Ya wajar. Karena memang dia sering diingatkan ya berulang kali oleh masyarakat sampai dilaporkan ke kepolisian dan macam-macam. Memang kelakuannya penjahat itu ada yang kadang-kadang ngeselin kepada masyarakat itu. Ya. Masyarakat mau gebuk dia, sebetulnya berani, tapi gebuk dia nanti dikira melanggar hukum dan melanggar HAM. Ya, inilah kadang-kadang Eisenrichting itu perbuatan main hakim sendiri itu memang salah. Tapi kadang-kadang ada yang melakukan itu ya bisa dibenarkan. Kenapa? Banyak kejahatan itu yang misalnya contoh habis makan ya, kemudian tempat
Sudah masuk rumah merusak misalnya pintu atau jendela, masuk itu makan dulu, ya. Kemudian habis itu beraknya juga di situ, apa nggak pernah ngajar itu, ya. Atau kadang-kadang malah mengganggu pembantunya diperkosa dulu. Ya wajar kalau misalnya ketemu sama masyarakat, ya cicipin dululah siksa dunia ini kan gitu. Dulu zamannya ada pencurian sapi, dibakar rame-rame sama masyarakat di kedalam yang namanya api, kan itu kekesalan masyarakat. Karena ya berhenti karena kan Pak polisinya menyatakan itu perbuatan yang melanggar hukum, pelakunya bisa kami tangkapi sama dengan pelaku pencurian sapinya. Nah, ini kan kadang-kadang makanya akhir rating itu sebetulnya seharusnya juga menjadi sebuah alat yang bisa digunakan untuk mengendalikan masyarakat. Pengendalian sosial itu bisa di situ. Ya, karena memang karena kita ini hanya melakukan tindakan hukum kan berbasis hukum pidana. Baik hukum pidana materi, hukum pidana formalnya itu. Padahal di dalam kerajaan Majapahit, kerajaan Singosari itu kan juga memberlakukan hukum. Ya, contoh Ratu Sima itu ya melarang rakyatnya untuk mencuri. Bagi siapa saja yang terbukti mencuri akan dipotong tangannya. Kan begitu sejarah Ratu Jepara di daerah Keling itu, ke salah satu kecamatan di Jepara. Ratu Sima di abad 6 sampai dengan abad ke-7 itu. Sampai seperti itu kan. Sehingga ada raja ini sebetulnya ingin menaklukkan kerajaan Kalingga. Menaruh uang emas ya dalam bungkusan kain ditaruh di pojokan jalan gitu. Orang tidak ada yang menyentuh. Bahkan selama 3 tahun orang itu hanya terjemur di situ. Suatu saat putra mahkota kerajaan Kalingga yang namanya Jayasima itu melihat apa sih, karena dia kan dari anak-anak tumbuh menjadi remaja itu. Disentuhlah dengan kakinya sehingga terlihatlah uang-uang dari logam emas itu. Kemudian ada yang melaporkan ke Ratu Sima langsung mengambil putusan. Dijatuhkan pidana mati kepada anak itu, kepada anak kandungnya itu. Nah, oleh para pejabat, para menteri dan masyarakat memohon-mohonkan ampun kepada Ratu Sima. Kemudian disampaikan, yang melakukan tindakan itu kan bukan nyawanya, tetapi karena kakinya yang tidak sengaja menyenggol itu. Oke, kalau gitu dipotong kakinya, masih dia mohonkan ampun. Akhirnya yang terakhir dipotonglah ibu jari kakinya si anak kandungnya itu. Padahal dia sini adalah putra mahkota dari kerajaan Kalingga. Itu. Jadi hukum begitu tegaknya, hukum begitu adilnya, dan dijalankan secara konsekuen oleh Ratu Sima, dan diikuti, dipatuhi oleh masyarakatnya. Nah, zaman sekarang, kalau kalian melihat film apa ini, yang ada Paang Apoy, itu kan sebetulnya meniru, mengimitasi zamannya Ratu Sima memerintah di Jepara itu. Ada uang yang digantungkan di pasar makmur itu, ya. Tapi hampir semuanya berkeinginan untuk mengambil uang itu. Bedanya pada masyarakat itu di abad ke-6 dan ke-7 Masehi di Jepara itu, masyarakat tidak mau, jangankan untuk ingin melihat, untuk mendekatinya saja masyarakat nggak mau. Inilah beda perubahan di dalam masyarakat itu. Berikutnya, pemenjara menjadi pilihan termuda. Tadi Pak Anies sudah singgung. Kemudian dampaknya apa? Terganggunya kondisi psikologis, sanitasi tidak terjaga, atau lingkungan tidak terjaga, kesehatan memburuk, gitu. Ya karena berdesakan itu kan mandi katanya sudah hanya dikasih waktu. Kalau bil mandi itu pasti butuh waktu 30 menitan. Ya. Kalau di penjara nggak mungkin satu orang dijadwal 30 menit. Mungkin 7 menit, mungkin 5 menit. Baru sabunan di matanya saja, keteknya sama pantatnya sudah nggak ada waktu untuk disabuni. Ya ujungnya apa? Ya, ujungnya apa? Pasti karena dia bersinggungan,
karena overcrowded, yang terjadi penularan terhadap penyakit kulit, mungkin nggak sempat sikat gigi, penularan terhadap bau mulut, macam-macam kan, mahnya kena semuanya. Wajar para penghuni itu menjadi tidak sehat secara fisik dan batiniah. Ya itu Bill, makanya kita ini nggak usah jadi penjahat sehingga kita nggak perlu atau merasakan apa yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan. Peluang gangguan kamtib meningkat, iyalah. Wong anak muda bergesekan di depan panggung, organ tunggal aja bisa berantem. Apalagi misalnya makannya sembarangan, masuk angin ya. Kemudian kentut, keluar kentut yang baunya nggak enak. Ya pasti menimbulkan kemarahan kepada warga binaan yang lain kan. Persoalannya kan orang kentut itu enak, tetapi akibat dari ketutukannya itu yang nggak enak kan. Dan orang nggak mau dituduh, kamu kentut ya, pasti bilang enggak kan gitu. Kan begitu. Jadi ekses sosial itu berpengaruh sekali. Ya. Seperti kalau kita lihat di Pasar Genjing, Pasar Makmur dalam film Apoy sama Pang itu kan bagaimana mengendalikan mereka itu kan sesuatu yang tidak gampang. Pernah nonton nggak, Bill? Yang jam 9:30 itu malam itu ya. Apa sih judulnya itu? Ya, Wali Amanah ya, Wali Amanah yang kelima ini. Bagus itu diambil dalam sari-sari kehidupan kita. Kemudian terjadinya overcrowded ini ya bisa menjadi terganggunya fungsi pelayanan dan pembinaan. Iyalah. Ya. Nah, oleh karena itu perlu penataan regulasi terkait pidana alternatif. Ya, boleh sanksi pidana alternatif atau jenis dan berat ringannya, cara menjalankan pidana. Makanya Pak Padam mengatakan 3 persoalan strafsud, strafmat, dan strafmodus itu harus menjadi pilihan hakim, menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Ya. Selain penjara, tahanan rumah, tahanan kota, rehabilitasi pengguna, dan seterusnya. Contoh ada restoratif justice yang diberlakukan melalui surat edaran Kapolri, Jaksa Agung, kemudian Dirjen Badilum Mahkamah Agung. Tapi belum tentu, yang kemarin saya kritisi, belum tentu dari para pengacara, penasihat hukum itu mau untuk diajak restoratif justice. Apalagi kalau misalnya yang dia pegang itu adalah korban. Ini ada kecenderungan seperti itu. Kemudian pembangunan infrastruktur baru, ya rumah penjara, rumah tahanan, penataan kelembagaan. Ya. Contoh integritas dari petugas sipil itu kan juga perlu dibenahi. Ya dibenahi. Sebetulnya mungkin niatnya awalnya baik untuk mengurangi kunjungan yang tidak sesuai dengan waktu kunjungan itu mungkin bagus itu. Tapi begitu kompensasinya dia melarang kemudian membolehkan dengan pemberian sekotak mie rebus, mie goreng, cisamsu, dua kotak ya menjadi bermasalah itu. Bermasalah. Ya. Padahal mungkin niatnya bagus untuk menolak mereka untuk berkunjung. Akhirnya yang terjadi adalah transaksional kan, udah Pak, udah saya bawain ini cisamsu Pak, saya kasih tiga kotak gitu. Ya tapi jangan lama-lama ya kan gitu. Pesannya kan begitu, jangan lama-lama gitu. Ya, mau lama sebentar kan kalau kita nggak diusir kan tetap berkunjung ke situ gitu ya. Kemudian pemenuhan sarana dan prasarana berbasis TI, penguatan SDM ya. Kemarin Pak Eni ketemu dengan beberapa pimpinan dari Kemenkumham ya yang sama-sama hadir di dalam pelantikan Pak Direktur Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung. Ya, penggantian direktur yang baru ketemu. Mulai didorongnya penggunaan IT, teknologi dan informasi, termasuk di dalam pengusulan pembebasan bersyarat yang disebut dengan probation, ya, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga, itu semakin digunakan ya untuk mengurangi ketajaman mengenai akibat buruk dari penjatuhan pidana. Dikurangi seperti itu. Kemudian optimalisasi pembebasan bersyarat. Saya katakan kemarin dan
Pembebasan bersyarat masih penuh dengan ini enggak, Pak? Syarat-syarat yang kadang-kadang bersifat finansial. Kan saya tanya itu. Ya. Bebas sebelum waktunya untuk menghindari penularan COVID-19 itu saja terindikasi ada permainan uang. Jadi siapa napi yang punya uang diusulkan. Berarti kan termasuk faktor pelicinya, pendorongnya ini uang. Sementara pemerintah barangkali mungkin memiliki pemikiran yang bagus, tapi tidak terimplementasi sampai di lapisan bawah. Padahal pembebasan bersyarat itu hak narapidana kan yang telah menjalani masa pidana 2/3, tapi juga dicari-cari alasan yang banyak. Ujung-ujungnya apa? Pasti ada deal-deal bargaining di antara mereka yang bentuknya transaksional tadi. Penelitian Pak Heni S1-nya itu kan mengenai VI, voorwaardelijk invrijheidstelling atau pelepasan bersyarat. Sama dengan pembebasan. Itu kalau ngurus itu ya membutuhkan menjual kambing bahasanya itu. Artinya tidak murni itu menjadi sebuah hak. Kalau hak itu kan tanpa diminta sekalipun harus dipenuhi oleh pelaku, oleh aparat penegak hukum, kan gitu. Itu hak. Apalagi kalau sudah menjadi kewajiban kan lebih penting lagi. Tapi kenyataannya untuk mewujudkan hak dan kewajiban, kalau tidak ada uang, semuanya juga tidak jalan. Ya, seperti contoh beberapa penelitian mengenai pemberian rehabilitasi melalui asesmen ya oleh tim asesmen terpadu TAT. Ya, ada praduga kalau kenapa orang yang ada dalam posisi pemegang kekuasaan, pemegang kekuatan ekonomi selalu mudah mendapatkan rehabilitasi, terindikasi ada pertukaran. Ya, pertukaran untuk memilihkan yang lebih enak, lebih ringan kepada orang yang bisa memberikan sejumlah uang. Ini terindikasi sama-sama. Ada cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan remisi melalui layanan online. Ya. Dan optimalisasi pembinaan integrasi sosial melalui open camp dan seterusnya. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan dari kalian? 1 jam. 1 jam dari depan. Ada pertanyaan silakan. Bill? Jangan-jangan tertidur loh, Bill. Teman-teman kamu ini, Bill. Kali ini kan saya kecilkan biar kelihatannya Bill aja. Don, ada pertanyaan nggak, Don? Pak ini menawarkan pertanyaan loh, Don. Bukan pertanyaan yang apa ini loh. Nanti, wih, Pak ini ngajak guyonan. Guyonan mengarah kepada sesuatu. Nah, nanti masuk kategori sebagai pelanggaran kekerasan seksual dalam kampus. Sekarang guyonan itu masuk kategori sebagai perbuatan yang dilarang loh itu. Orang semakin apa ya, seakan-akan persepsi pejabat di kementerian itu, para dosen, para pegawai bersama mahasiswanya itu berbuat kriminal gitu ya. Sedih bagi orang baik yang masuk dikategorikan ke dalam itu ya. Kalau kita memang pemain nggak masalah, mungkin nggak berpikir kita ini kok dinistakan semacam itu gitu ya. Kita dimasukkan ke kelompok itu mungkin tidak ada persoalan. Tapi sekarang itu kita agak takut, Bill. Kalau guyonannya nanti menyerempet-nyerempet ini. Apalagi biasanya kan gini kan nanti akan dibentuk tim pengawasan. Terus kemudian mendengarkan dari mahasiswa. Mahasiswa ngoceh itu kan bisa karena macam-macam. Bisa jadi karena ada kekerasan seksual, bisa jadi karena dia itu tidak dibimbing dengan maksimal, bisa tadi dia itu mungkin banyak kekurangannya, tapi membuat alasan yang salah adalah dosen atau karyawan perguruan tingginya. Ya ini banyak itu. Ya mudah-mudahan kita diselamatkan dari azab, dari siksaan yang tidak baik atas perbuatan. Ada pertanyaan dari kalian? Izin bertanya, Pak. Monggo, Bill. Kalau dalam KUHP itu kan, Pak, ada hakim, pengawas, dan pengamat, Pak. Dia juga bisa menentukan metode untuk si narapidana di lapas itu, Pak. Itu metode itu bisa
berpengaruh nggak sih Pak untuk si Ya narapidana itu? sebetulnya berpengaruh, Bill, tapi persoalannya adalah apakah itu efektif? Saya luruskan dulu ya. Wasmat ya, hakim pengawas dan pengamat itu ada dalam KUHP, Bill. Di bagian-bagian belakang setelah berbicara mengenai putusan. Ya. Sebetulnya ya bisa mengontrol mengenai itu. Ya, misalnya contoh, ya memang harusnya begitu. Moralnya, ya, moral readingnya itu hakim itu menjatuhkan pidana juga hakim memiliki tanggung jawab untuk mengontrol bagaimana jalannya pidana yang dia jatuhkan itu. Apakah bisa diselesaikan, ataukah orangnya menjadi baik, kemudian orangnya mendapatkan hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, apakah narapidananya itu mendapatkan cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga, kan begitu harusnya. Tapi kan yang namanya pekerjaan yang sudah melibatkan antar instansi itu tidak mudah. Zaman dia ada di dalam tahapan pengadilan mungkin mudah untuk dikontrol sama hakim. Misalnya contoh, dia dihadirkan pada waktu persidangan. Kenapa saudara babak belur mukanya itu? Nah, misalnya begitu kan bisa dilihat secara physically. Tapi kalau sekarang babak belurnya di dalam LP, apa Pak Hakim tahu? Ya, termasuk misalnya narapidananya itu laki-laki, itu kemudian disetubuhi oleh narapidana lain yang laki-laki. Nggak pernah ada kontrol. Ya. Atau narapidana dia perempuan, ditempatkan di LP perempuan, ternyata narapidana yang putusan dari dia itu ternyata dijadikan sebagai pelampiasan para lesbianis di dalam ruang tahanan, ruang pidana. Dia nggak tahu itu. Digebukin sampai mati, hakim juga nggak ngerti. Kalau tidak ada laporan secara berjenjang dari misalnya KLP kepada hakimnya, atau hakimnya tidak pernah berkunjung kepada ini. Nah ini seringkali rumusan undang-undang itu begitu indah, ya, begitu luar biasa, tapi nggak pernah berjalan. Ya, misalnya contoh, Bil, kamu, karena kamu sudah memenuhi keinginan ayah kamu, mau kuliah S2 di Unila gitu misalnya. Terus papa kamu menjanjikan tiap bulan Bil jatah kamu untuk uang jajan atau uang untuk nakal 5 juta misalnya begitu. 5 juta. Wis kaya bener Bil ini. 5 juta. Wah, indahnya bukan main Bil. Kamu semangat, wis mantep Pak ini. Pokoknya saya ngajak Dona, ngajak yang lain-lain, Caca, tiap minggu Pak makan sate ke kafe ya, bukannya jalan-jalan di akhir pekan gitu misalnya begitu. Iya. Tapi begitu mendekati bayar, sorry ya Bill, untuk bulan ini nggak sampai 5 juta. Nih paling 500 untuk kamu. 01-nya dibuang satu Bill itu. Karena memang kenyataannya pasti seperti itu. Kalau janji mengenai uang itu pasti potensinya menurun. Ya, kan kalau janji mengenai omongan pasti potensinya meningkat itu, nambah lagi. Pesan 5 menjadi 7, pesan 7 menjadi 10 itu begitu. Ya, nggak apa-apa, Bill. Memang dunia dulu dengan dunia sekarang kalau masalah uang tetap sama itu. Ya. Ya, masih untunglah Bill dapat 500 daripada nggak sama sekali. 500 kamu satu kali malam minggu udah habis, Bill. Di pojok kamu itu ada kafe loh, Bill, itu Bill, yang di samping apa, yang Surya, kemudian yang itu. Saya lihatin kalau saya beli bensin di situ tuh banyak cewek-cewek pakai kerudungan nongkrong di situ berduaan. Padahal itu bisa dipantau dari luar ya. Ya, kamu sekali-kali kalau ajalah cewek kamu ke sana gitu, minum, makan gitu. Kan di sampingnya itu bakso enak, somai enak gitu. Iya. Siapa yang mau diajak ke sana biar gratis. Kalau mau sate sebelah rumah gitu ya, Bel ya, gitu. Mbak Novi. Iyalah gitu. Oke, kalau pertanyaannya tidak banyak, Pak ini cukupkan. Kalian belajar lanjut ya.
tadi baru sampai di wacana yang berapa. Ini sangat menarik sekali ya, mengenai pemahaman mengenai bagaimana mengurai masalah-masalah yang terjadi di lembaga pemasyarakatan. Memang butuh satu pemikiran yang bersifat integral. Pendekatan yang dipakai harus integral. Tidak bisa apapun yang diupayakan seperti ini ya. Orang mengatakan penjara itu destruktif. Yang mengatakan Pak Dirjennya sendiri. Tapi persoalannya dia tiap hari, tiap saat, terutama dari jam kerja jam 8 sampai dengan jam 4 sore, dia urusannya dengan penjara. Terutama menerima dari orang-orang terpidana penjara. Mau dilakukan prisonisasi, konsumtifnya, stigma, deprivasinya, belum bisa menuntaskan. Konsep yang dibangun dari pemasyarakatan juga belum dipahami secara absolut, belum dijalankan oleh aparat. Bahkan masih terdengar di penjara itu sering dipukuli, dimasukkan ke sel tikus, macam-macam lah itu. Katanya untuk menaklukkan kekejaman pelakunya, keganasan pelakunya, kemudian disuruh merunduk di dalam sel tikus sekian hari, kalau belum bisa ada pemenuhan yang diinginkan, syaratnya itu masukkan lagi. Wah, luar biasa. Oke, jadi silakan dibaca nanti minggu depan, dan kita masih sehat. Ya. Waktu tersisa silakan dimanfaatkan, karena mungkin minggu depan gantian ini yang tak kasih tugas ya. Tadi malam Bill baru menyampaikan format mengenai makalah. Nanti Mbak Don ya Don, kasih tugas lagi ya Don. Iya, biar mateng nanti. Ya sebetulnya tugasnya bisa disampaikan sekarang, diserahkannya minggu depan, betul itu. Buat coba pemikiran kalian menggunakan pendekatan yang bagaimana yang sekiranya akan menghasilkan terhadap keberhasilan satu lembaga pemasyarakatan di dalam melakukan pembinaan narapidana. Masih makalah 5-7 halaman inti ya, diserahkan minggu depan ya Bill. Minggu depan, terus alamat emailnya sama. Jadi berpikir mengenai apa pemikiran Mbak Dona. Siapa yang datang ini? Elgi datang nggak? Elgi? Nah, Elgi datang. Sorry, bukan datang. Muncul. Karena ada di rumah masing-masing. Revi. UNC tumben rambutnya diurai. Biasanya berisik deh ini. Caca. Kemarin kemana, Ca? Pergi kemana kami itu? Ya, ini Rizky Nido ini ada orangnya, tapi nggak pernah muncul wajahnya yang bagaimana itu. Nah, gitu. Selalu pakai topi beliau ini. Ya, dihidupkan ini. Pak Ade ada itu. Hati-hati deh, atasmu itu kipas. Saya takut dengan kipas model begitu deh. Kalau patah nanti giles. Buat tugas yang bagus ya. Pak Heni menyarankan, kan bacaan sudah banyak yang kalian. Coba tumpahkan pemikiran bagaimana membangun LP yang sukses melakukan pembinaan. Ya, jadi nanti bahannya itu ya sebenarnya dari mana bacaan, tapi itu kan tumpah pemikiran. Ya. Yang membuat lebih dari 7 saya asumsikan itu terlalu rajin. Biasanya orang yang kerajinan itu karena mengambil jalan pendek menggunakan internet. Nggak usah banyak-banyak internetnya. Ya. Makanya mengarang aja. Buat bagaimana membuat suatu LP itu sukses dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Ya, sebetulnya itu kan bagaimana cara kita mengurangi overcrowded, overkapasitas yang ada di dalam lapas dan rutan. Ya. Nggak ada pertanyaan kan? Ketentuan formatnya sama dengan yang tadi malam Bill unggah, ya, yang sudah saya benahi juga itu. Mudah-mudahan nanti segera dibuat, kirimkan emailnya ke Pak Heni.
Kalau batas waktu maksimalnya ya minggu depan. Minggu depan tuh paling lambat jam 8 malam aja lah, tapi nggak selalu malam-malam untuk Pak Heni koreksi ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sisa waktu dilaksanakan untuk belajar sendiri, belajar mandiri, belajar untuk diskusi. Karena kalau memang membutuhkan untuk ruang diskusi, ya pakai Zoom ini aja. Ya, lumayan kan masih ada 30 menit. Saya akhiri perkuliahan ini, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kalian. Oke, Pak Heni pamit. Pak Heni meninggalkan kalian. Ya. Terima kasih, Pak. Iya. Oke, Bill. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama Bapak dan Ibu sekalian.